Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima, dan sungguh menjadi berkat yang sungguh menyenangkan, menggembirakan, bahwa kita boleh belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Dengan hatinya, ia sungguh menunjukkan kepada kita semangat, kerendahan hati dan pengorbanan yang luar biasa. Di dalam bacaan Injil yang kita rayakan pada hari ini dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37, dikatakan bahwa hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tangannya, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Inilah gambaran bagaimana Yesus memberikan pengorbanannya yang luar biasa. Dan itu gambaran hati yang penuh pengorbanan. Pertama, kerendahan hati dari Yesus sendiri. Kita boleh belajar dari hati Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa, membantu kita untuk bertekun, memiliki semangat, kerendahan hati, humility, ya. Dan ini memberi kepada kita inspirasi yang luar biasa. Yesus yang adalah Allah turun, dan tidak hanya sekedar turun ke dunia orang yang hidup, tetapi dunia orang yang mati, mengangkat martabat kita untuk boleh merasakan dan mengalami keselamatan. Sungguh luar biasa. Juga dalam bahasa Paulus, Yesus tidak mengandalkan kealahannya, tetapi turun serendah-rendahnya untuk mengangkat derajat manusia. Dan ini memberikan kepada kita semangat kerendahan hati yang sejati. Kita boleh belajar dari Yesus. Dan yang kedua adalah pengorbanan. Pengorbanan Kristus tidak hanya di kayu salib, sampai sehabis-habisnya. Bahkan dari tubuhnya sendiri. Tadi dikatakan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 34. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Tidak hanya Yesus wafat di salib, tapi juga ia ditombaki dengan tombak yang memberikan gambaran bagaimana pengorbanannya sampai sehabis-habisnya. Namun dari pengorbanan itulah kita menemukan makna kemuliaan Paskah. Bahwa di balik pengorbanan, sukacita Paskah itu diterima. Di balik pengalaman salib, di balik pengalaman pengorbanan, selalu ada rahmat, sukacita, kebangkitan. Dari lambung Yesus mengalir darah dan air. Tentu ini menjadi pengorbanan yang utuh, yang membantu kita untuk melihat sungguh luar biasa. Kristus memberikan kepada kita inspirasi, simbol, atau juga keteladanan pengorbanan yang sejati. Dan ini menguatkan setiap pribadi kita untuk bertekun. Yesus yang adalah Allah saja begitu rendah hati, begitu mau mengorbankan dirinya, apalagi diri kita ini. Siapalah diri kita? Maka kita yang mengaku menjadi
murid Kristus, menjadi pengikut Yesus, mari kita sadari sungguh, melihat pola hidup Yesus yang dialaminya, maka kita yang mengikutinya semestinya memiliki kesadaran bahwa kita pun dituntun, diberi teladan oleh Yesus untuk mengalami hal yang sama. Semoga kerendahan sejati, kerendahan hati sejati yang kita baca dari Yesus, dan pengorbanan Yesus yang sejati, semuanya kita temukan dalam diri Yesus. Dari air hatinya yang Maha Kudus memancar ketulusan hati yang sejati. Semoga semua yang sejati itu